warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Seftriananda dengan NIM 8562566992. Di sini saya akan mempraktekkan materi modul 2 Praktikum IPA di SD KP2, yaitu pencemaran lingkungan dengan judul pengaruh deterjen terhadap perkecambahan pada kacang hijau. Baiklah, untuk melakukan percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan pada kacang hijau, kita akan mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Itu yang pertama ada air bersih yang sudah dipersiapkan. Untuk yang kedua itu ada gelas dengan ukuran besar dan 7 buah gelas berukuran besar dan 7 yang berukuran kecil. Lalu ada 100 gram deterjen, kacang hijau yang sudah kita persiapkan, gelas takar beserta sendok kita sudah ada, label dan alat tulis, kapas atau tisu, kita menggunakan tisu, dan kertas kedap cahaya. Baiklah, kemudian sudah kita beri label pada masing-masing gelas dengan kadar konsentrasi yang berbeda-beda di 7 gelas besar dan 7 gelas kecil. Langkah pertama, kita akan memulai dengan merendam kacang hijau. Ini kita sudah dapat caranya. Kita masukkan air ke dalam tempat yang berisi kacang hijau. Kalau dia mengambang berarti itu yang tidak bagusnya. Baik, di sini saya hanya mempunyai gelas takar yang berukuran 500 ml. Jadi untuk langkah kedua kita mengambil air di gelas takar sebanyak 1000 ml dan saya sudah mentakar sebanyak segini, ini 1000 ml. Langkah ketiga, setelah itu kita larutkan sebanyak 100 gram deterjen ke 1000 ml air. Jangan lupa kita aduk untuk deterjen tadi. Kita aduk sampai rata di 1000 ml air. Baik, untuk selanjutnya kita akan tuangkan larutan deterjen tadi yang sudah kita larutkan ke dalam 1000 ml air ke konsentrasi 100% sebanyak 500 ml. Lalu kita tuangkan kembali air bersih. Oke, kita tuangkan dulu sebanyak 500 ml ke 100 konsentrasi. Baik. Lalu untuk selanjutnya kita tuangkan lagi sebanyak 500 ml air ke dalam tempat yang sudah kita sediakan tadi. Kita akan mengambil 500 ml lagi dan kita akan masukkan ke dalam gelas dengan konsentrasi 50%. Baik, untuk selanjutnya kita akan tuangkan 500 ml air ke dalam konsentrasi yang 50%. Itu sebanyak 500 ml ya. Oke. Kita akan terus lakukan sebanyak ada berapa sampai ke 3,1% larut air tadi. Ini kita akan tuangkan kembali 500 ml air ke dalam wadah yang berisi deterjen tadi. Jangan lupa diaduk supaya rata. Dan kita ambil 500 ml lagi. Kita akan masukkan ke dalam masing-masing gelas dengan konsentrasi yang berbeda sama 500 ml. Nah, ini sudah terisi dari konsentrasi yang 100% sampai dengan yang 3,1%. Lalu untuk air kontrol kita menggunakan air putih atau air biasa itu sebanyak 500 ml sama sebanyak 500 ml untuk air kontrolnya. Selanjutnya, ini tadi kacang hijau yang sudah kita pilih, kita masukkan masing-masing ke gelas larutan. Kita akan masukkan masing-masing 10 biji.
ke dalam larutan 100% sampai ke air kontrol. Itu sama ya. Kita akan masukkan 10 biji. Nah, tadi ke yang air kontrol juga kita akan beri kacang hijau sama seperti larutan yang lain sebanyak 10 buah atau 10 butir kacang hijau. Baik, untuk selanjutnya kita akan menunggu waktu selama 5 menit untuk merendam kacang hijau tersebut. Baik, sembari menunggu waktu 5 menit, kita rendam kacang hijau ke dalam larutan yang berbeda dengan konsentrasi yang berbeda. Di dalam gelas yang berukuran kecil ini, kita sudah beri label dengan konsentrasi yang sama dan sudah kita beri tisu atau kapas supaya untuk mempermudah saat kita mengambil dan meletakkan ke dalam gelas berukuran kecil ini. Baik, setelah 5 menit kita rendam kacang hijau tadi ke dalam larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Kita akan mengambil masing-masing kacang hijau tadi di dalam larutan dengan konsentrasi yang berbeda, lalu kita akan masukkan ke dalam cup atau gelas yang berukuran kecil dan kita akan beri sedikit air dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Baik, untuk selanjutnya kita sudah pindahkan kacang hijau tadi ke dalam gelas cup kecil yang di dalamnya sudah terdapat kapas atau tisu dan tidak lupa diberi sedikit air. Nah, untuk selanjutnya kita akan tutup menggunakan kertas yang kedap cahaya pada masing-masing larutan ya. Nah, seperti ini kita akan tutup masing-masing masing-masing cup dengan konsentrasi yang berbeda. Dan langkah selanjutnya setelah kita pastikan semuanya tertutup seperti ini, kita akan tutup nanti masing-masing. Kita akan menunggu selama 24 jam atau selama semalaman. Kita akan diamkan. Kita akan kembali untuk melanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari video yang kemarin, yaitunya konsentrasi larutan deterjen, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan ini pada hari pertama, yaitu selama didiamkan 24 jam. Kita akan lihat pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing kacang dari yang konsentrasi tinggi sampai ke yang air kontrol. Nah, nanti kita akan tulis ke dalam tabel yang sudah kita persiapkan. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran terhadap masing-masing kacang hijau, lalu kita akan masukkan ke dalam tabel pengamatan yang telah kita buat. Di sini kita sudah buat barisan itu sesuai dari konsentrasi yang 100%, 50, 25, 12,5, 6,25, 3,1 dan di sini ada yang kontrolnya. Kita akan mulai mengukur, lalu kita akan taruh di sebelah sini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jika tidak ada akar yang tumbuh, kita akan menulis dengan 0. Dan begitu seterusnya sampai 10 biji per satu larutan konsentrasi itu kita akan tulis satu persatu dalam tabel pengamatan. Baik, kita akan ukur dengan cara seperti ini. Begitupun seterusnya. Jika tidak ada akar yang tumbuh, itu kita bisa menulis dengan angka 0 karena tidak ada proses pertumbuhan yang terjadi pada cambah tersebut. Baik, setelah selesai tadi kita melakukan pengecekan akar yang sudah tumbuh pada setiap cup yang di dalam konsentrasi tadi semuanya. Setelah itu kita masukkan kembali 10 biji kacang hijau tadi ke dalam masing-masing
konsentrasi yang sudah ada tadi. Lalu setelah itu kita akan tutup kembali menggunakan kertas kedap cahaya. Lalu kita akan diamkan lagi selama semalaman. Nah, setelah itu kita akan mulai untuk pengamatan yang kedua. Baik, saya akan melanjutkan uji coba percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, di sini sudah masuk 24 jam kedua atau sama saja dengan 48 jam setelah kita diamkan. Kita akan cek kembali pertumbuhan yang terjadi pada setiap gelas dengan konsentrasi deterjen yang berbeda-beda. Baik, ini sudah saya susun berdasarkan tingkat konsentrasi deterjen. Sini sudah beraturan, ada yang 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan ini untuk yang kontrol. Nah, setelah itu kita akan mengukur kembali terhadap setiap kacang hijau. Kita akan lihat pertumbuhan yang terjadi setelah 48 jam. Lalu kita akan masukkan ke dalam tabel pengamatan setiap pengukuran yang kita lakukan. Baik, setelah kita melakukan pengukuran terhadap perkecambahan tadi, di sini kita bisa lihat bahwa setiap kacang hijau itu memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Ya, terlihat sangat jelas tadi di larutan yang 100% dengan konsentrasi deterjen 100% itu banyak sekali yang tidak tumbuh, atau bisa dibilang itu masih berbentuk kacang hijau bulat seperti ini, tidak ada pertumbuhan yang terjadi. Sedangkan untuk di larutan yang kontrol itu sangat bagus karena tidak ada pengaruh deterjen. Baik, setelah saya lihat tadi, di sini kita bisa lihat semua bahwa kacang hijau memiliki pertumbuhan yang berbeda, terutama pada larutan dengan konsentrasi 100% dengan air bersih atau kontrol itu terlihat sangat berbeda pertumbuhannya. Dimana dengan kayak deterjen konsentrasinya itu 100% itu sangat lama tumbuhnya, atau bahkan bisa dibilang tidak ada pertumbuhan yang terjadi. Lain kata dengan air kontrol itu pertumbuhannya cepat terjadinya. Baik, sangat bagus untuk di air kontrol. Nah, sedangkan yang di larutan 100%, 50, 25, 12,5 itu banyak sekali pertumbuhan yang terjadi. Ada yang akarnya sedikit mulai tumbuh dan ada yang sama sekali tidak tumbuh. Baik, sekian hasil presentasi ataupun praktek dari pengaruh deterjen terhadap perkecambahan milik saya. Jika ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.